Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Adapun judul video admin di sini adalah berkaitan dengan info resmi tentang standar kelulusan P3K atau aturan standar passing grade P3K guru tahun 2021. Aturan passing grade memudahkan guru honorer lolos P3K di tahap 1 ini. Jadi perlu teman-teman pahami sekalian bahwa untuk aturan standar passing grade ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena di sini menurut dari GTK Kemendikbud sendiri ada standar distributif normal per mapel per wilayah. Jadi bisa jadi nantinya passing grade untuk P3K guru itu tidak selamanya harus sama satu Indonesia. Bisa jadi itu beda antar mata pelajaran dengan daerah tempat kita melamar formasi. Seperti itu ya. Itu langsung diutarakan langsung oleh GTK Kemendikbud. Nah, di sini ada beberapa informasi tentang aturan standar passing grade P3K guru tahun 2021 yang sebaiknya teman-teman guru honorer itu pahami semua. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya saja. Jadi yang pertama di sini teman-teman adalah yang pertama itu adalah guru honorer harus mencapai nilai ambang batas untuk 3 kompetensi agar lolos passing grade, termasuk pemilik serdik. Nah, di sini saya garis bawahi yang pemilik serdik teman-teman ya. Jadi yang pemilik serdik itu tidak boleh terlalu jumawa atau terlalu percaya diri. Karena kenapa? Yang ditanggung oleh sertifikat pendidik teman-teman itu hanya satu, yaitu kompetensi teknis. Sedangkan untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, jika teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik itu tidak lolos passing grade di kompetensi manajerial dan sosiokultural serta wawancara, maka secara otomatis tetap teman-teman tidak lolos menjadi guru P3K. Seperti itu ya. Jadi memang aturan resminya di sini bahwa guru honorer harus mencapai nilai ambang batas untuk 3 kompetensi ya. Jadi ada 3 kompetensi menurut Permenpan RB nomor 28 dan nomor 29 tahun 2021 yang harus dicapai oleh pelamar guru P3K di seleksi P3K tahap 1 tahun 2021 ataupun tahap 2 dan tahap 3, yaitu kompetensi teknis, yang kedua adalah kompetensi manajerial sosiokultural, dan yang ketiga adalah kompetensi tes wawancara. Nah, jadi ketiga-tiganya ini teman-teman harus bisa lolos passing grade. Jadi bagi teman-teman pemilik sertifikat pendidik atau afirmasi lainnya, itu tetap harus fokus di kompetensi manajerial sosiokultural. Karena kenapa? Meskipun teman-teman memiliki serdik dan lolos secara otomatis di kompetensi teknis, tetapi teman-teman tidak lolos passing grade di kompetensi manajerial dan sosiokultural, maka secara otomatis teman-teman tetap tidak lolos passing grade secara keseluruhan, dan otomatis teman-teman tidak lulus menjadi guru P3K. Seperti itu teman-teman ya. Ini adalah aturan yang pertama yang harus teman-teman guru honorer pahami ya menjelang penutupan pendaftaran guru P3K di tahun 2021. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya teman-teman ya. Informasi yang kedua adalah ini yang paling dinanti-nantikan oleh teman-teman guru honorer, bahwa hasil Zoom Kemendikbud kemarin. Jadi kemarin Kemendikbud itu melakukan Zoom dengan para pemimpin atau pejabat-pejabat di setiap daerah di kabupaten ya, entah itu BKD atau BKD di setiap provinsi kalau tidak salah, dengan Mempan RB juga kayaknya. Yang jelasnya admin tidak paham, admin tidak ketahui secara rinci kira-kira Zoomnya itu dilakukan dengan pihak yang mana saja. Tapi yang jelasnya admin sempat menonton video tersebut tentang hasil Zoom Kemendikbud ya. Mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar. Di sini dijelaskan bahwa hasil Zoom Kemendikbud sempat dibahas tentang passing grade teman-teman atau standar kelulusan. Di situ dijelaskan bahwa passing grade berdasarkan standar deviasi distribusi normal per mapel per daerah. Nah, yang langsung mengutarakan pada saat itu adalah salah satu
pihak dari Kemendikbudristek teman-teman ya, yang mengatakan bahwa passing grade itu berdasarkan standar deviasi distribusi normal per mapel per daerah atau per wilayah. Jadi di sini admin garis bawahi dulu standar deviasi distribusi normal per mapel per daerah. Jadi di sini lanjut dari Kemendikbud itu dijelaskan bahwa tidak mungkin membuat passing grade yang sama untuk mapel-mapel yang berbeda. Artinya kalau kita menarik kesimpulan, kalau dikatakan tidak mungkin membuat passing grade yang sama-sama untuk mapel-mapel yang berbeda, maka secara otomatis bisa jadi mapel matematika itu berbeda passing grade-nya dengan bahasa Indonesia, atau mapel PKN itu berbeda passing grade-nya atau ambang batasnya dengan guru kelas. Seperti itu ya harusnya kalau kita memikirkan. Dan kita tidak tahu apakah betul-betul bahwa passing grade itu berdasarkan standar deviasi distribusi normal per mapel per daerah. Dan mudah-mudahan saja seperti ini teman-teman, karena secara otomatis kalau ada standar deviasi distribusi normal per mapel per daerah, maka secara otomatis itu sangat membuka peluang bagi teman-teman guru honorer untuk lulus menjadi guru P3K di tahun 2021 ini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa dan tiap daerah beda passing grade-nya. Nah, di sini dijelaskan ya, tiap daerah beda passing grade-nya. Contohnya Jawa Timur tidak mungkin sama dengan Jakarta. Bahkan dikatakan tidak mungkin ya, seperti itu. Dan dikatakan deviasi distribusi normal per mapel per daerah. Berarti memang passing grade itu di P3K kali ini itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya, bahwa itu berbeda dari mapel-mapel yang berbeda, dan tiap daerah beda passing grade-nya. Contohnya Jawa Timur tidak mungkin sama dengan Jakarta. Seperti itu ya. Itu yang dikatakan di salah satu rapat Zoom Kemendikbud, bahwa passing grade itu berdasarkan standar deviasi distribusi normal per mapel per daerah. Nanti di akhir video admin bisa memutarkan kembali video itu yang mengatakan bahwa passing grade berdasarkan standar deviasi distribusi normal. Jadi teman-teman tonton video ini sampai selesai. Di akhir video nanti admin akan putarkan kembali yang mengatakan bahwa passing grade itu berdasarkan standar deviasi distribusi normal per mapel per daerah. Seperti itu ya. Jadi ini adalah informasi terbaru mengenai standar kelulusan dan passing grade ya. Jadi sudah ada dua teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke informasi yang ketiga. Informasi yang ketiga ini adalah berdasarkan Permenpan RB nomor 28 dan Permenpan RB nomor 29. Seperti itu ya. Nah, di sini dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada. Nah, di sini berarti ada ketentuan teman-teman ya. Ada ketentuan penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada. Jadi di sini ada 4 poin yang dijadikan dasar untuk menentukan kelulusan teman-teman di seleksi P3K di tahun 2021, utamanya di tahap 1 nantinya. Yang pertama itu adalah jika nilai akhir sama antar peserta, maka yang pertama dilihat adalah nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Jadi bagi siapa yang memiliki nilai kompetensi tertinggi, jika nilai akhir sama, maka itulah yang lolos menjadi guru ASN P3K. Seperti itu ya. Nah, namun jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosio-kultural yang tertinggi. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian bagian C, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, penentuan kelulusan akhir itu didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Dan bagian D, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, maka penentuan kelulusan berdasarkan pada usia pelamar yang paling tinggi. Jadi ini mengunggulkan afirmasi usia 35 teman-teman. Jadi ini adalah 4 informasi resmi dari Kemenpan RB tentang penentuan kelulusan akhir berdasarkan jika nilai akhirnya sama. Seperti itu ya. Jadi memang ada 3 informasi mengenai standar kelulusan dan passing grade yang harus teman-teman pahami. Yang pertama tadi itu adalah bahwa teman-teman harus memenuhi 3 ambang batas nilai. Yang kedua bahwa ada rumor atau informasi dari Kemendikbud bahwa passing grade itu berdasarkan distribusi normal ya, per mapel per wilayah. Dan yang ketiga adalah penentuan kelulusan akhir ketika nilai akhir sama itu ada 4 cara. Ada 3 cara. Ada 2 cara ya, nilai kompetensi tertinggi,
Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosio-kultural yang tertinggi. Seperti itu teman-teman ya. Dan yang terakhir, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, sesuai dengan janji admin tadi, admin akan kembali memutarkan video yang membahas passing grade sesuai per mapel per wilayah ya, supaya admin tidak dikatakan hoax lagi ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Untuk mengenai kelulusan, harusnya Bapak Ibu konsentrasi saja dengan kompetensi teknis, karena akan terlihat di situ, akan ternilai di situ berdasarkan passing grade. Bagaimana saya menjelaskannya? Passing grade-nya itu berdasarkan standar deviasi distribusi normal per mapel per daerah. Ini kalau seandainya Bapak Ibu dari SMK Teknik mungkin mengerti ya, perhitungan standar deviasi distribusi normal. Maksudnya tidak mungkin kami membuat passing grade yang sama untuk mapel-mapel yang berbeda di daerah yang berbeda.